Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu rabbul izzah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون رحمكم الله جميعا. Sebelum kita mulai untuk membacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, demikian pula membahas hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta keterangan dari para ulama as-salaf as-salih, terlebih dahulu kita ingatkan diri kita masing-masing dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula oleh Al-Imam Muslim rahmatullah alaihima jami'an fi sahihaihima. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini yang artinya, sesungguhnya amalan yang dilakukan oleh seorang hamba tergantung dengan niat yang ada di dalam hatinya, dan masing-masing hamba akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla sesuai dengan niat yang dia miliki. Barang siapa yang hijrah, beramal, beribadah untuk mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla dan demi melaksanakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya, amalan dan ibadah yang dia lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang berhijrah, beramal dan beribadah hanya untuk mendapatkan dunia, mendapatkan pujian dari orang, hanya untuk mendapatkan keridhaan dari manusia, untuk mendapatkan harta dan wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya termasuk seluruh amalan dan ibadah yang dia lakukan hanya akan mendapatkan sesuai yang dia maksud, sesuai yang dia maksudkan. Ma'asyiral muslimin ayyuhal hadirun rahimakumullahu jami'an. Demikian juga kita ingatkan datangnya kita di dalam acara ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita niatkan memang hanya untuk Allah Azza wa Jalla, ikhlas lillahi Azza wa Jalla, bukan dalam rangka untuk mendapatkan pujian, bukan dalam rangka untuk mencari keridhaan manusia, tetapi ini adalah sebagai bentuk ibadah yang harus kita ikhlaskan lillahi Azza wa Jalla. Termasuk barakallahu fikum, materi yang dipilih adalah materi
yang didasarkan oleh ibadah lillahi azza wa jalla, bukan karena untuk mencari pujian orang lain, bukan untuk mencari keridhaan manusia. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau telah menjelaskan dan telah menerangkan keutamaan dan keistimewaan untuk generasi pertama dari kaum muslimin, as-salaf as-salih. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim." Di dalam surat At-Taubah, Allah Azza wa Jalla memuji was-sabiquna al-awwalun, dan orang-orang yang pertama kali mendahului di dalam membela Islam, mempertahankan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dari kalangan al-muhajirin wal ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Dzalikal fawzul 'azim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Ayyuhal hadirun, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang ingin meraih surga-surga yang telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian juga dia mengharapkan meraih al-fawz al-azim, keberuntungan yang sangat besar, kebahagiaan dan kejayaan, maka tidak ada pilihan lain bagi dia melainkan satu di antara tiga golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Yang pertama adalah minal muhajirin, para sahabat yang telah hijrah meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Demikian juga termasuk di dalam pengertian al-muhajirin adalah seorang sahabat yang meninggalkan kota Makkah menuju negeri Habasyah pada al-hijratul ula, hijrah yang pertama kali. Golongan yang kedua adalah al-ansar, alladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, orang-orang yang menyiapkan negeri, rumah, harta, jiwa dan raga mereka untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang berasal dari kota Madinah. Ayyuhal hadirun, barakallahu fikum. Dan kita tidak mungkin menjadi seorang muhajirin, tidak mungkin pula menjadi seorang ansar. Tidak ada pilihan bagi kita, barakallahu fikum, kecuali menjadi orang-orang walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau kita menginginkan ridha dari Allah Azza wa Jalla, mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keberuntungan yang sangat besar, maka kita harus menjadi orang-orang yang mengikuti al-muhajirin wal ansar, itu pun bi ihsan, dengan baik, dengan pemahaman yang benar. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah mengancam kepada setiap orang yang mengisi jalannya sahabat, yang tidak mengikuti pemahaman yang pernah diajarkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini menjelaskan yang artinya barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal telah disampaikan kepada dia al-huda, al-bayinat, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian dia justru mencari jalannya selain al-mu'minin. Diterangkan oleh al-mufassirin, para ulama ahli tafsir,
Yang dimaksud dengan al-mu'minin yang paling pertama adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyelisihi jalannya sahabat, menyelisihi pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk di golongan orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam wa sa'at masira. Dan neraka Jahannam adalah sa'at masira, tempat tinggal yang paling buruk. Ayyuhal hadirun, hafizakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. An-Nabi alaihi salatu wassalam di dalam ahaditsnya juga telah menjelaskan, memuji generasi pertama umat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula oleh Imam Muslim rahmatullah alaihima ajma'in di dalam as-sahihain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya sebaik-baik manusia adalah generasiku. Generasinya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tengah-tengah mereka terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi yang terbaik adalah generasi setelah mereka, yaitu kalangan tabi'in, murid-murid dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi yang setelah mereka yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Hanya 3 generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Hadis yang sahih seperti ini, ayyuhal hadirun, barakallahu fikum, membawa sebuah pesan khusus kepada seluruh kaum muslimin bahwa di dalam melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla, di dalam berpendapat mengambil satu hukum di antara hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, harus berdasarkan pemahaman as-sahabat. Demikian juga tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ayyuhal hadirun barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahihah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taghzu fi'atun min ummati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada sebuah pasukan besar dari kalangan umatku yang mereka berperang. Fayuqalu lahum, ditanyakan kepada pasukan besar tersebut, hal fikum man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada di tengah-tengah kalian satu orang yang pernah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ditanyakan kepada mereka, apakah di tengah-tengah kalian terdapat seorang sahabat Nabi? Lalu mereka menjawab, na'am, ada di antara kami orang tersebut. Fayufsahu lahum, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemenangan untuk pasukan tersebut. Keberadaan seorang sahabat, ayyuhal hadirun barakallahu fikum, keberadaan seorang sahabat menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk pasukan tersebut. Summa tabzu fi'atun ukhra. Kemudian datang pasukan besar yang berikutnya. Fayuqalu lahum, ditanyakan kepada mereka, hal fikum man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada mereka, apakah ada di tengah-tengah kalian seseorang yang pernah menjadi murid dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tabi'in? Mereka menjawab, na'am, ada di antara kami orang tersebut. Fayufsahu lahum, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk mereka. Keberadaan seorang tabi'in, barakallahu fikum, menjadi sebab Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan untuk mereka kemenangan yang sangat besar. Thumma tabzu fi'atun ukhra. Kemudian datang generasi yang berikutnya, di mana muncul pasukan besar dari kalangan kaum muslimin. Fayuqalu lahum, ditanyakan kepada mereka, hal fikum man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada mereka, apakah ada di antara kalian seseorang yang pernah menjadi murid dari murid sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tabi'ut tabi'in? Mereka menjawab, na'am, ada di antara kami orang tersebut. Fayuftahu lahum, maka Allah Azza wa Jalla berikan kemenangan untuk mereka.
Hadis yang semacam ini, ayyuhal hadirun barakallahu fikum, membawa sebuah pesan juga yang tersendiri bagi kita, bahwa setiap orang yang menginginkan izzah lil Islam wal muslimin, dia berharap agar Islam kembali jaya dan menang, mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka dia harus kembali kepada pemahaman as-salafus salih, kembali kepada pemahaman sahabat Nabi, kembali kepada pemahaman tabi'in, kembali kepada pemahaman tabi'ut tabi'in, atau orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ayyuhal hadirun barakallahu fikum, karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengerti tentang Islam. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan secara langsung bagaimana ayat-ayat Allah Azza wa Jalla diturunkan dari atas langit yang ketujuh. Diturunkan dari atas langit yang ketujuh. Mereka pun secara langsung melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan dan mewujudkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang tidak pernah lepas dari kehidupan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka pemahaman mereka adalah pemahaman yang paling patut dan paling pantas untuk kita ambil. Barakallahu fikum. Lebih kita kedepankan dibandingkan hawa nafsu kita. Lebih kita kedepankan dibandingkan akal dan perasaan kita. Ayyuhal hadirun barakallahu fikum walhamdulillah. Semua yang kita inginkan dari pemahaman as-salafus salih, pemahaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, telah diabadikan oleh para ulama bi'aunillah, dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, telah diabadikan di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh mereka, yang ditulis oleh para ulama. Apapun yang kita butuhkan, semuanya terdapat keterangan di dalam syariat Islamiyah. Semuanya didapatkan keterangan pemahaman sahabat, pemahaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dan yang lain, dari hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan wa'awana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun. Kata para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan sebuah nasihat, mau'izah kepada kami. Sebuah nasihat yang sangat terasa dan begitu mendalam, hingga hati kami takut dan bergetar. Mata kami mencucurkan air mata, seakan-akan nasihat tersebut adalah nasihat yang disampaikan oleh orang yang akan meninggalkan dunia. Ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'ausina. Kemudian mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta wasiat dan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sunnatullah, bahwa sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam akan muncul perselisihan di antara kaum muslimin. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjelaskan jalan keluar dari setiap perselisihan yang terjadi. Kata Rasul, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Kalian harus berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yaitu sunnahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pun barakallahu fikum memberikan faedah kepada kita bahwa di dalam menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla, di dalam menyelesaikan berbagai macam perselisihan, perbedaan pemahaman, harus kita kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman sahabat. Dan lebih jelas barakallahu fikum di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan golongan yang selamat, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, dan semua mengaku mereka adalah golongan yang selamat. Masing-masing mengaku mereka adalah ahlu sunnati wal jamaah. Masing-masing mengaku sebagai barakallahu fikum, sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dibutuhkan bukanlah pengakuan, tetapi bukti.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan yang selamat adalah man kana mithlu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Barang siapa yang dia beragama, menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla sebagaimana saya, kata Rasulullah, sebagaimana saya dan para sahabatku di hari ini. Kalau kita ingin menjadi golongan yang selamat, barakallahu fikum, kita harus melaksanakan agama Allah Azza wa Jalla dengan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah jami'an, muqaddimah yang semacam ini sangat perlu dan sangat dibutuhkan. Sehingga ketika kita membahas satu permasalahan, barakallahu fikum, kita membahas satu permasalahan, kita akan bisa langsung membuang akal dan perasaan kita. Kita akan bisa menghilangkan dan mengusir hawa nafsu. Tatkala yang kita sampaikan adalah firman Allah Azza wa Jalla, yang kita sampaikan adalah hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita nukilkan adalah ucapan seorang sahabat, seorang tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Ini adalah jalan yang benar. Hadza huwal manhajus sahih di dalam beramal dan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah jami'an, fa insyaallah di dalam kesempatan hari ini yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mengharapkan keikhlasan dari Allah Azza wa Jalla, maka kita akan membahas salah satu prinsip di antara sekian banyak prinsip ahli sunnati wal jamaah. Aslun min usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah. Prinsip dasar yang harus diyakini oleh seorang ahli sunnati wal jamaah secara khusus, dan harus diyakini oleh seluruh kaum muslimin yang mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip inilah, barakallahu fikum, di antara al-mumayyizah, di antara perkara yang bisa memisah, membedakan antara seorang ahlu sunnati wal jamaah dengan orang yang hanya sekedar mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Dengan prinsip yang semacam ini juga, barakallahu fikum, kita bisa mengetahui bahwasanya fulan ala khata wa fulan ala shawab. Kita bisa mengerti, oh fulan itu salah, fulan itu benar. Barakallahu fikum. Prinsip yang kita maksud adalah prinsip ahlu sunnati wal jamaah yang dijadikan dan ditetapkan sebagai materi pada kajian kita hari ini, yaitu ta'at wulatil umur al-muslimin. Wajibnya kita taat kepada pemerintah kaum muslimin. Ini merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh seorang sunni salafi. Seorang sunni salafi. Sehingga tidak benar, barakallahu fikum, seseorang mengaku sebagai salafi, kemudian ternyata barakallahu fikum dia tidak mengerti prinsip yang seperti ini. Bahkan dia dengan terang-terangan mencela pemerintah kaum muslimin. Bahkan mereka, barakallahu fikum, menyakiti pemerintah kaum muslimin. Bahkan di antara mereka, barakallahu fikum, menginginkan untuk memberontak dan membentuk sebuah negara yang tersendiri. Maka pengakuan dia sebagai seorang salafi adalah tidak benar. Salafi haraki, salafi sururi, salafi ila akhirih. Tidak ada pembagian salafi yang semacam ini. Seorang salafi adalah seorang yang mau mengikuti al-manhaj yang telah diajarkan oleh as-salafus salih. Seorang salafi adalah seorang yang siap tunduk terhadap dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini adalah seorang salafi. Sehingga tidak benar, barakallahu fikum, apabila membeda-bedakan antara salafi dan sururi. Tidak mungkin seorang salafi menjadi sururi. Tidak mungkin seorang sururi dikatakan sebagai salafi atau salafi haraki. Ini adalah istilah yang dibuat-buat untuk mengkotak-kotak kaum muslimin. Ini adalah istilah yang dibuat sendiri oleh mereka untuk menjauhkan kaum muslimin, mengkaburkan makna salafi yang sesungguhnya. Ayyuhal barakallahu fikum jami'an, sekali lagi ini adalah satu bentuk ibadah. Bukan seperti yang dituduhkan oleh mereka, barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang menjilat penguasa. Ahlus sunnati wal jamaah
adalah orang-orang yang berusaha dekat dengan pemerintahmu. La. Yang kita lakukan barakallahu fikum adalah ibadah lillahi azza wa jalla. Kita laksanakan tadayyunan lillahi azza wa jalla sebagai bentuk agama. Sebagai bentuk agama. Bukan kemudian di belakang kita adalah pemerintah. Bukan kemudian kita ternyata dibayar oleh pemerintah sebagaimana yang mereka tuduhkan. Bukannya barakallahu fikum seperti yang mereka tuduhkan, tetapi ini adalah agama yang didasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal hadirun, hafizakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Maka insyaallah di kesempatan hari ini kita akan menyampaikan dalil, karena bukan hanya satu dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang menjadi dasar prinsip ini. Wajibnya taat kepada pemerintah muslim selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Kita akan menyampaikan dalil-dalil insyaallah taala dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah itu, barakallahu fikum, kita akan sampaikan pemahaman para ulama, pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta pemahaman orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian insyaallah tidak lupa barakallahu fikum, insyaallah kita akan juga menyampaikan jawaban dari syubhat yang dijadikan pegangan oleh orang-orang al-khawarij, orang-orang yang mereka memiliki keinginan untuk keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Syubhat yang mereka pegang untuk membenarkan perbuatan mereka di dalam memberontak kepada pemerintah muslim yang sah. Karena barakallahu fikum, mereka di dalam melaksanakan kegiatan terorisme, kegiatan untuk menggoyang kekuasaan pemerintah, barakallahu fikum, mereka pun berdasarkan dengan dalil, tetapi mereka salah di dalam memahami dalil tersebut. Pak, insyaallah itu pun yang termasuk yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Demikian juga kita sertakan nasihat para ulama. Nasihat para ulama bagaimana sikap kita yang sesungguhnya tatkala menghadapi fitnah yang semacam ini. Kemudian barakallahu fiikum jami'an. Kemudian sebelumnya kita akan barakallahu fiikum, sebelumnya kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa mengkaruniakan kepada kita al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama barakallahu fikum adalah sardul adillah. Kita menyebutkan dalil dari Al-Quran, demikian juga dari sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang mengharuskan kita untuk taat dan patuh kepada pemerintah muslimin, Baik. Dalil yang pertama barakallahu fikum, antum boleh catat sebelum kita selesai akan ana tanyakan insyaallah. Minimal nama surat dan nomor ayat, insyaallah akan kita tanyakan. Yang belum persiapan silahkan persiapan. Baik. Dalil yang pertama barakallahu fikum adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kalian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum. Demikian juga barakallahu fikum, kita harus taat kepada ulul amri. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir
rahimahullahu taala. Demikian juga di dalam tafsir Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, bahwa yang dimaksudkan dengan ulul amri barakallahu fikum adalah al-umara wal ulama. Barakallahu fikum kepada para penguasa, kepada pemerintah yang sah. Demikian juga kita harus taat kepada nasihat para ulama. Ini adalah dalil yang pertama dari Al-Quran yang menjelaskan wajibnya kita barakallahu fikum untuk taat kepada pemerintah yang sah, pemerintah kaum muslimin. Baik. Kemudian dalil yang berikutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Demikian juga oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Hadis Abdullah ibnu Umar muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim di Sahihain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sam'u wa ta'atu haqqun." Kita mendengar dan taat kepada pemerintah barakallahu fikum adalah haqqun, satu bentuk kewajiban. Haqqun artinya satu bentuk kewajiban, wajib. Ma lam yu'mar bil ma'siyah, selama kita tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila kita diperintah untuk melaksanakan satu bentuk maksiat, maka kita tidak mendengar dan tidak taat. Baik, barakallahu fikum. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mendengar dan taat kepada pemerintah adalah salah satu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Barakallahu fikum. Adapun ketika pemerintah barakallahu fikum memerintahkan dan menetapkan kita untuk melaksanakan satu bentuk maksiat, maka kita tidak melaksanakan perintah tersebut. Bukannya barakallahu fikum seperti yang dipahami oleh mereka, orang-orang Khawarij. Mereka mengatakan, jelas hadis ini mengatakan kalau seandainya pemerintah memberikan dan menetapkan satu hal yang berbentuk maksiat, maka kita harus melawan. Ini pemahaman mereka barakallahu fiik. Mereka mengartikan hadis ini dengan melawan, menentang dan memberontak. Padahal barakallahu fikum jauh beda pemahaman mereka dengan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena ini maksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila pemerintah barakallahu fikum memerintahkan kepada warga negaranya untuk melaksanakan satu hal yang berbentuk maksiat, maka kita tidak melaksanakan maksiat tersebut. Hanya sebatas itu. Kita tidak melaksanakan bentuk maksiat tersebut. Bukan kemudian kita melawan, bukan kemudian kita menentang atau bahkan memberontak. Wal'iyadu billah. Ini dalil yang kedua. Baik, barakallahu fikum. Kemudian dalil yang berikutnya adalah hadis barakallahu fikum. Hadis dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Hadis dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Beliau adalah orang yang bersemangat untuk mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah kesempatan, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Yakunu ba'di a'immatun," akan ada dan muncul sepeninggalku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan muncul sepeninggalku, kata beliau, para pemimpin la yahtaduna bihadi. Mereka tidak mengambil petunjukku,
wala yastannuna bisunnati, mereka pun tidak mengambil sunnahku. Barakallahu fikum. Unzuru bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para a'immah, para pemimpin, penguasa, pemerintah yang la yahtaduna bihadi. Para pemerintah ini barakallahu fikum, mereka tidak mengambil petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka pun tidak mengambil sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian wasayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthman insin. Subhanallah, berita yang diucapkan dan disampaikan oleh seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah, dan akan ada dan muncul di tengah-tengah mereka, ada di antara para pemimpin barakallahu fikum, orang-orang yang hati mereka adalah hatinya syaitan. Karena begitu jahatnya dan zalimnya pemerintah. Begitu jahatnya dan zalimnya pemerintah, diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang mereka miliki seperti hatinya asy-syayatin. Kemudian fi jusmani insin, yang ada di dalam tubuh manusia. Artinya ayolah barakallahu fikum, akan ada pemerintah yang seperti ini. Pemerintah yang sewenang-wenang, pemerintah yang zalim, yang semena-mena, yang melanggar hak-hak rakyatnya, yang tidak memberikan kewajiban yang seharusnya dia berikan, tidak memberikan barakallahu fikum apa yang seharusnya mereka berikan kepada rakyat dan warga negaranya. Al-muhim, pemerintah yang zalim dan zalim. Pemerintah yang tidak mau bahkan menentang hidayah, menentang petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah yang tidak menyenangi sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Pemerintah yang dikatakan hati mereka seperti hatinya asy-syayatin. Fi jusmani insin, yang ada di dalam tubuh seorang manusia. Ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan bagaimanakah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika benar-benar muncul pemerintahan yang semacam ini. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik. Kata Hudzaifah ibn Yaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan keterangan semacam ini, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat di saat saya benar-benar mendapatkan pemerintahan yang semacam itu? Apa yang harus saya perbuat? Ketika benar-benar saya hidup di sebuah wilayah, sebuah negara barakallahu fikum, pemerintahannya adalah pemerintah yang zalim, pemerintahnya adalah yang selalu melanggar hak-hak rakyat, pemerintahnya adalah pemerintah yang sewenang-wenang, semena-mena, pemerintah barakallahu fikum yang tidak mengambil petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, pemerintah yang tidak menjadikan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai hukum, pemerintah yang barakallahu fikum diibaratkan hati mereka adalah hatinya syaitan. Apa yang harus saya perbuat, kata Hudzaifah ibn Yaman. Hadisnya sahih. Barakallahu fikum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, makhraj, jalan keluar yang terbaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma'u wa tuti'u lil amir. Tetap engkau harus siap mendengar dan taat kepada pimpinan, kepada pemerintah. Ini petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Wa khairal huda huda nabiyina Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tasma'u wa tuti'u lil amir. Engkau harus siap mendengar dan taat kepada pemerintah dan pemimpin. Lihat, wa in duriba dhahruk wa ukhida maluk fasma' wa ati'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun engkau dipukul punggungmu, harus dicambuk, barakallahu fikum, dianiaya, disakiti oleh pemerintah, barakallahu fikum, wa ukhida maluk, harta benda milikmu diambil secara paksa, secara zalim oleh pemerintah. Walaupun keadaan yang semacam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
fasma' wa ati'. Siap engkau mendengar dan taat kepada pemerintah tersebut. Barakallahu fikum. Ini yang harus dilakukan, barakallahu fikum. Bukan seperti yang difahami oleh sebagian kaum muslimin dari kalangan al-khawarij ataukah dari kalangan al-ikhwanul muslimin, kalangan Hizbut Tahrir. Setiap kali pemerintah barakallahu fikum mengeluarkan kebijakan demonstrasi besar-besaran, la, ini bukan manhaj salaf. Ini tidak sesuai dengan sunnah dan petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Walaupun barakallahu fikum mereka mengatakan ini demi membela hak-hak rakyat, kami ingin menjadi pahlawan yang untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang zalim. Walaupun mereka menghiasi perbuatan mereka yang salah ini barakallahu fikum dengan kalimat-kalimat yang indah, tetap ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum, yang diajarkan oleh Rasulullah kita adalah bersabar. Bersabar dengan pemerintah yang seperti ini. Pemerintah barakallahu fikum mengeluarkan kebijakan BBM naik, demo besar-besaran. Di Solo ada demo nggak kemarin? Hah? Kenaikan BBM ada demo di Solo? Hah? Ada. Tingkat Solo juga demo ya. La haula wala quwata illa billah. Apa manfaatnya demo? Habis waktu. Ini katanya memperjuangkan Islam ini. Yang demo barakallahu fikum mahasiswa Islam, aliansi mahasiswa Islam, himpunan mahasiswa Islam, ikatan aja. Salat zuhur enggak. Demo dari jam 8 sampai jam 1 enggak ada yang salat zuhur barakallahu fikum. Ini namanya mahasiswa Islam. Hah? Bukan menyandera apa namanya? Tangki minyak. Apa manfaatnya ya akhi? Justru ini merepotkan rakyat. Jalur lalu lintas jadi macet. Banyak toko-tokonya yang ditutup takut kerusuhan. Seharusnya barakallahu fikum tangki-tangki minyak tersebut sampai pada tempat tujuan di mana masyarakat membutuhkan minyak, BBM, akhirnya ditahan di tengah jalan. Ini pahlawan rakyat katanya. Ternyata diteliti, di belakang ada uang. Di belakang ada uang. Padahal uang itu juga untuk beli BBM. La ilaha illallah. Kalau cuma sekedar barakallahu fikum hanya dengan slogan-slogan seperti itu membela hak-hak rakyat, kami sekali lagi menolak kenaikan BBM. Ya akhi, pemerintah itu barakallahu fikum adalah pemerintah yang untuk mengeluarkan kebijakan, setiap kebijakan barakallahu fikum dipertimbangkan. Mawarat dan mafsadahnya, manfaat ataukah tidak, kira-kira merugikan rakyat atau tidak. Pemerintah kita adalah pemerintah yang walhamdulillah pemerintah yang baik. Di dalam setiap mengeluarkan kebijakan selalu dipikirkan. Yang pengen ternyata mereka yang pengen jadi pemerintah kalau dipikir-pikir. Kalau ditanya ternyata sebenarnya gimana sih? Ya pengennya kami jadi pemerintah. Pas giliran mereka jadi pemerintah nggak mau di demo. Baik, ayolah barakallahu fikum, yang jelas apa yang mereka lakukan ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sehingga kalau ada demo, barakallahu fikum, demo terus mengatakan sebagai salafiyin ahli sunnah, percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Ada demo besar-besaran masyarakat salafiyin Indonesia, ahli sunnah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami menolak kebijakan pemerintah kenaikan BBM. Percaya apa enggak ini salafi? Enggak ya, tapi ngakunya salafi loh. Salafi Harofi. La ya. Baik, barakallahu fikum. Itu tidak benar. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Cat ini nomornya nih. Jangan lupa. Biar lengkap ya. Hadis 1847. 1847. Baik. Walaupun kita disakiti, dianiaya, dipukul, walaupun harta benda kita diambil, kata Rasulullah, fasma' wa ati'. Ini belum harta kita benda diambil loh ini. Baru BBM naik, sudah ramenya mana-mana. Akhirnya merepotkan pemerintah dan merepotkan rakyat. Jelas ini ya, ini tuntunan Nabi Muhammad ya, bukan tuntunan saya. Ini adalah hadisnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, barakallahu fikum jami'an. Kemudian dalil yang berikutnya.
Dalil yang berikutnya barakallahu fikum adalah hadis Junadah, hadis Ubadah ibn Samit. Hadis Ubadah ibn Samit. Miskin, haula'i masakin. Mahasiswa itu orang-orang yang kasihan semua, perlu dikasihani. Kasihan ikut demo itu ternyata ditanya cuma ikut-ikutan rame aja seneng. Ditanya apa sih manfaatnya? Ya mau demo besar-besaran kalau sudah kebijakan pemerintah ya kebijakan pemerintah. Terus setelah demo ternyata BBM turun gitu, lah tetap aja kan? Hah? Malah tambah dinaikkan nanti. Kapok. Baik. Hadis Ubadah ibn Samit. Hadis Ubadah ibn Samit yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah. Baik. Dari sahabat tabi'in ya, murid dari Ubadah bin Samit, kata Junadah, dakhalna ala Ubadah bin Samit wa huwa marid. Kami pernah menemui Ubadah bin Samit tatkala beliau sedang sakit. Qulna, kami mengatakan kepada Ubadah bin Samit, aslahakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untukmu dan menjaga dirimu. Hadis bi haditsin yanfa'ukallahu bihi. Sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong sampaikan kepada kami sebuah hadis yang pernah engkau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kata Ubadah bin Samit, da'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tabaya'nahu. Kami pernah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan baiat, sumpah setia. Faqala fima aqada alaina. Kemudian beliau mengambil baiat dari kami, di antaranya adalah anda ya'na 'ala as-sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina wa 'usrina wa yusrina wa atharatan 'alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kami untuk siap taat mendengar terhadap pemerintah. Di saat kami senang atau di saat kami tidak suka. Di saat kami susah dan di saat kami lapang, walaupun di saat-saat kami dimonopoli, tidak diberikan hak, harus tetap mendengar dan taat. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita bahwa kita harus siap mendengar dan taat kepada pemerintah, seorang pemimpin, walaupun kita lihat hal-hal yang tidak kita senangi dari pemerintahan tersebut. Walaupun banyak hal yang tidak kita setujui, ternyata barakallahu fikum mereka juga banyak di antara mereka yang melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, kita tetap mendengar dan taat. Baik. Itu hadis yang berikutnya. Kemudian barakallahu fikum hadis, dalil yang berikutnya adalah hadis Auf bin Malik. Hadis Auf bin Malik. Hadis Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jangan lupa catat ya. Anak tanya benar ini. Walaupun setelah zuhur. Tapi jangan langsung pulang juga. Ditanya dulu. Baik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya siapa tadi? Auf bin Malik. Baik, Al-Imam Muslim. Nomornya enggak? Nomornya juga ya. Oh iya no. Barakallahu fiik. Iya no. Silakan orang Jawa itu. Baik, nomornya 1855. 1855. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka pun cinta kepada kalian. Ini baru sebaik-baik pemimpin. Sebaik-baik pemimpin. Wa tusalluna 'alaihim
wa yusalluna 'alaikum. Kemudian barakallahu fikum, mereka mendoakan kalian, kalian pun mendoakan mereka. Wa syiraru a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum. Sementara pemimpin yang paling buruk, yang paling jelek adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka pun benci kepada kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Baik, barakallahu fikum. Ini pemimpin yang paling buruk. Pemimpin yang membenci kalian, kita pun benci kepada dia. Kita melaknat mereka, mendoakan kejelekan kepada mereka, mereka pun mendoakan kejelekan kepada kita sebagai warga. Ini adalah pemimpin yang paling buruk. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nunazibuhum bis-sayf?" Subhanallah. Pertanyaan dari sahabat, "Ya Rasulullah, apakah boleh kita memberontak? Apakah boleh kita memberontak terhadap pemerintah yang sedemikian buruk ini? Jelas-jelas jahat pemerintah yang zalim." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah boleh kita memberontak kepada mereka?" Kata Rasulullah, "Ma aqamu fikumus shalah, la ma aqamu fikumus shalah." Kata Rasulullah, tidak boleh memberontak kepada pemerintah selama mereka mendirikan salat di tengah-tengah kalian. Diulang lagi oleh Rasulullah, la ma aqamu fikumus salat. Tidak boleh memberontak kepada mereka selama mereka mendirikan salat di tengah-tengah kalian. Ayo ikhwah barakallahu fikum. Cobalah lihat pemerintah kita, walhamdulillah. Pemerintah kaum muslimin, pemerintah Indonesia, barakallahu fikum. Apakah mereka menegakkan salat di tengah-tengah kita? Karena yang dimaksud dengan ma'aqamu fikumus salat, dua makna barakallahu fikum. Mereka sendiri yang melaksanakan salat, dan barakallahu fikum, mereka yang memberikan kebebasan dan kesempatan kepada warganya untuk melaksanakan salat. Pemerintah yang sedemikian ini barakallahu fikum tidak boleh memberontak kepada mereka. Tidak boleh menentang kepada mereka. Harus taat dan wajib mendengar kepada mereka. Barakallahu fikum. Walhamdulillah, pemerintah kita yang kita lihat dari tingkat yang paling tinggi, Bapak Presiden kita, sampai yang paling bawah, dari gubernur, bupati, wali kota, kecamatan, Pak Camat, Pak Lurah, barakallahu fikum, mereka walhamdulillah adalah orang-orang yang secara zahirnya kita lihat sendiri barakallahu fikum mereka melaksanakan salat. Tetapi orang-orang khawarij barakallahu fikum dan yang semisal dengan mereka menuduh, wah mereka salat itu demi untuk mencari kepentingan politik. Ya subhanallah, halla syaqaqta qalbah. Coba engkau belah dadanya. Apakah benar yang kau tuduhkan itu ada di dalam hatinya? Salat biar dilihat orang. Barakallahu fikum, salat hanya karena kedudukan politik. Barakallahu fikum, kita mengambil hukum dengan yang zahir. Mereka melaksanakan salat walhamdulillah. Kemudian apakah pemerintah kita? Ana unashidukumullah ya ikhwah. Kita tanyakan secara jujur, apakah pemerintah kita, pemerintah Indonesia barakallahu fikum, memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salat walala? Jawabannya seperti apa? Apakah mereka memberikan kebebasan kita dalam melaksanakan salat? Hah? Memberikan kebebasan kepada kita salat. Bahkan barakallahu fikum, salat Idul Fitri, salat Idul Adha ditetapkan oleh mereka, oleh pemerintah. Bahkan barakallahu fikum, banyak di antara daerah-daerah yang secara khusus barakallahu fikum memberikan tugas untuk menjadwal khatib salat, imam salat. Masjid-masjid dibangun oleh pemerintah kita walhamdulillah. Azan dikumandangkan barakallahu fikum tanpa ada yang melarang. Tanpa ada yang melarang. Kalau gereja baru harus minta izin yang sekitarnya. Adapun masjid alhamdulillah tidak. Ini bukti bahwasanya mereka adalah ma'aqamu fikumus shalah. Mereka telah melaksanakan salat dan mereka pun yumakkinun, memberikan kesempatan dan keluasan kepada kita untuk melaksanakan salat. Pengajian-pengajian di mana-mana barakallahu fikum boleh sama pemerintah. Alhamdulillah enggak ada masalah. Maka pemerintah yang sepertinya apakah
Barakallahu fikum, apakah kemudian dikatakan kita wajib memberontak seperti Al-Khawarij? Dekat nggak Al-Khawarij dengan kita ini? Cuma berapa kilo pusatnya? Merugi gitu ya? Merugi nggak? Boleh nyebut Abu Bakar Ba'asyir nggak? Boleh ya? Boleh. La haula wala quwata illa billah. Dengan terang-terangan barakallahu fikum menentang pemerintah, mengkafirkan pemerintah, menganggap mereka sebagai tauhid yang harus diperangi selain Allah Subhanahu wa taala, ini tidak benar, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil syubhat yang mereka pegang, insyaallah dijawab oleh para ulama. Bukan kita yang menjawab. Yang menjawab adalah para ulama, yang insyaallah akan kita sertakan setelah ini. Yang jelas sekarang kita ingin menyampaikan dalil-dalil untuk kita sendiri, barakallahu fikum. Kenapa kita harus taat dan wajib kepada pemerintah? Kenapa kita tidak boleh memberontak kepada pemerintah, barakallahu fikum? Di antaranya adalah dalil-dalil yang telah kita jelaskan tadi. Ma aqamu fikum as-salat. Ma aqamu fikum as-salat. Selama mereka menegakkan salat. Yang dimaksud dengan menegakkan salat, mereka sendiri menegakkan salat atau memberikan kebebasan dan keleluasan kepada masyarakatnya untuk menegakkan salat. Salat malam boleh, salat sunnah di masjid boleh. Alhamdulillah. Kemudian barakallahu fikum, salat wajib di mana-mana. Bukankah di setiap daerah barakallahu fikum ada masjid jami, masjid agung milik pemerintah? Masjid Pemkab, ada apa enggak? Ada, alhamdulillah. Masjid resmi milik pemerintah. Masjid resmi milik pemerintah, alhamdulillah. Baik. Walaupun ada yang aneh, agak aneh. Di daerah mana itu barakallahu fikum? Pas kebetulan bupatinya perempuan, daerah mana ini? Wallahualam, ini kasusnya di Karanganyar atau enggak? Pas sholat Id, barakallahu fikum, bupatinya ini di depan. Nah, ini jelas artinya barakallahu fikum ini tidak benar juga. Karena akhirnya pemerintah terus sholat Idul Fitri di depan, dibuatkan tenda khusus itu. Kemarin terjadi pada nanti apa itu? Hah? Di mana itu? Siapa yang ceritakan anaknya? Khair insyaallah. Ini pun barakallahu fikum. Ahamu syai' ma aqamu fikum shalah. Ini bukti bahwasanya kita diberikan kebebasan untuk melaksanakan salat. Anak tanya kepada antum semua sekarang. Setiap komponen masyarakat barakallahu fikum mereka melaksanakan salat Idul Fitri di tempat manapun diperbolehkan oleh pemerintah apa enggak? Hah? Boleh kan? Umumnya masyarakat ini daerah apa Pak Ibnu? Daerah Gata. Gata umumnya ada beberapa desa. Ternyata ada satu desa pengen melaksanakan salat Id sendiri. Desa yang lain melaksanakan salat Id sendiri. Satu RT. Ternyata pas RT-nya banyak sekali ya warganya. Buat salat Id sendiri. Diperbolehkan oleh pemerintah walaupun afdalnya barakallahu fikum tuntunan Nabi Muhammad SAW kita bersatu dalam melaksanakan dan menegakkan salat Id. Yang jelas ini sebagai bukti bahwasanya pemerintah kita adalah pemerintah yang bukan dalam kategori harus diperangi dan harus memberontak kepada mereka. Walhamdulillah. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian dalil yang berikutnya. Panjang nih ya. Panjang. Sampai zuhur cukup kayaknya Pak Ibnu? Secukupnya. Secukupnya ini maksudnya sampai zuhur cukup atau setelah zuhur cukupnya? Gimana ini? Ya. Yang mau pulang yang enggak gitu ya. Baik. Ini yang paling penting barakallahu fikum, sebenarnya paling penting adalah pembahasan kita cuma paling penting adalah dua poin. Yang pertama dalil yang menjelaskan kita wajib taat kepada pemerintah, yang kedua menjawab syubhat-syubhat mereka. Ini penting sekali. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Innal hukmu illa lillah wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Oh, ayat semua. Ini kita harus kafir mereka. Ini kan harus dihilangkan, dibersihkan dari otak-otak kita. Sahih wala la? Benar ya? Ini harus dijawab. Jadi walaupun ternyata sampai zuhur itu belum selesai, harus diselesaikan. Sehingga kita pulang dari majelis ini masjid itu sudah punya jawaban. Ketemu sama anak buahnya Abu Bakar Ba'asyir gampang aja. Gampang aja. Baik. Abu Bakar Ba'asyir dan antek-anteknya. Baik. Tokohnya selain Abu Bakar Ba'asyir siapa lagi? Nggak usah takut nyebut nama. Siapa namanya? Abdul Manaf. Termasuk juga. Hah? Nggak boleh ya? Nggak boleh memberontak pada pemerintah. Hah? Ali Gufron. Imam Samudra. Alhamdulillah sebentar lagi mau di-jar.
Hukum pemerintah togut. Nyewa tim pembela muslim. Pasal-pasalnya ya dari KUHP juga. Lucu kan? Lucu. Pemerintah Indonesia, "Walam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Ini togut. Pas giliran seperti itu ya untuk membela ya akhirnya pakai tim pembela muslim KUHP yang diikutkan. Pasal ini ayat sekian jelas padahal "Walam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Baik. Kemudian dalil yang berikutnya adalah hadis Abdullah bin Abbas, biar yakin mantap. Dalilnya banyak gitu loh. Walaupun satu sebenarnya udah cukup, tapi biar tambah mantap. Lihat ma'inna qalbi, biar lebih tenang gitu. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Abbas diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari 7054. 7054. Muslim 1848. Muslim 1848. Ini ditanya loh, tetap ini. Walaupun pada zuhur tetap anak tanya lah ini. Walaupun jadwalnya sampai zuhur, kalau untuk nanya pada zuhur boleh. Baca kok, nggak ngafal, baca aja. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir alaihi." Ini tuntunan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir alaihi." Barang siapa yang melihat pada pemerintahannya, pada pimpinannya, penguasanya, syai'an yakrahu, ada satu perkara yang tidak dia sukai, yang tidak dia setujui. Ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, falyasbir alaihi. Hendaknya dia bersabar dengan pemerintah yang seperti ini. Subhanallah, ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fiikum, ketika mendapatkan kenyataan seorang pemimpin, seorang pemerintahan yang ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi. Bahkan apabila perbuatan tersebut pun tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Seperti hadis yang telah kita jelaskan tadi sebelumnya, hadis Auf bin Malik, kita harus tetap bersabar. Bersabar, bukannya demo, bukannya memberontak. Barakallahu fikum, buat latihan militer di Yemen seperti di gunung. Seperti di Gunung Lawu. Gunung Lawu dan yang lain-lain. Di Ambon banyak mereka. Latihan kok delik-delik. Kalau berani terang-terangan. Kalau memang jihad ngapain sembunyi-sembunyi? Langsung aja terang-terangan. Tapi karena bukan jihad ya akhirnya sembunyi-sembunyi. Karena salah ya sembunyi-sembunyi. Seperti orang salah lah. Nggak pengen dilihat orang, takut ketahuan. Kalau bener ya, itu. Tapi memang pada dasarnya mereka juga ragu kok. Iya ragu. Sahih. Baik, barakallahu fikum. Hadis siapa tadi? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Cukup insyaallah ini dalil. Ada berapa dalil yang antum tulis? 6. Masyaallah. Seorang sunni salafi satu hadis saja cukup sebenarnya. Ini 6. Ini cuma sebagian kecil loh ini. Anak-anak lihat jam maksudnya. 11:04. Kita lihat jam. Barakallahu fiikum. Itu adalah beberapa dalil ayyuhal wa barakallahu fiikum yang baik, yang harus kita ketahui minimal satu barakallahu fiikum untuk dijadikan sebagai pegangan kita masing-masing. Baik, kemudian yang barakallahu fiikum berikutnya adalah nukilan dari Al-Imam Al-Allamah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nukilan dari Al-Imam Al-Allamah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Disebutkan dalam barakallahu fiikum dari kaset beliau Ta'at Ulatil Umur. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Idza amaru bi amrin fa innahu la yakhlu min thalathati halat." Pemerintah yang mengeluarkan kebijakan itu tidak akan lepas dari 3 kemungkinan, 3 keadaan. Pemerintah yang menetapkan satu bentuk kebijakan, barakallahu fikum, satu bentuk kebijakan, maka ini tidak akan lepas dari 3 keadaan, 3 kemungkinan.
Baik, al-halatul ula. Keadaan yang pertama. An yakuna mimma amara Allah bihi, fahada yajibu alaina imtithaluhu li amrillah bihi wa amrihi bihi. Keadaan pertama, apabila mereka mengeluarkan kebijakan yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, barakallahu fikum. Ternyata kebijakan itu pun ternyata diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai warga negara wajib untuk melaksanakan kebijakan tersebut dalam rangka melaksanakan perintah Allah, kemudian dalam rangka melaksanakan perintah wulatil umur, perintah seorang penguasa. Baik, ini keadaan yang pertama ya. Sebagai contoh, barakallahu fikum, sebagai contoh umpamanya pemerintah kita, walhamdulillah, barakallahu fikum, memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, ditetapkan tanggal sekian kita puasa. Ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla juga, kita melaksanakan puasa Ramadan. Maka kita, barakallahu fikum, ikut berpuasa bersama dengan pemerintah. Ditetapkan salat Idul Fitri hari ini tanggal sekian, kita juga harus ikut pemerintah dalam melaksanakan salat Id tersebut pada hari yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah, barakallahu fikum, di suatu tempat mengatakan jam ba'dal maghrib ilal isya, ini waktu yang digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk membahas hukum-hukum agama. Maka ini wajib kita lakukan juga. Barakallahu fikum. Pulsanya. Baik. Kemudian yang kedua, al-halatu tsaniyah. Kemungkinan yang kedua, pemerintah mengeluarkan kebijakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebijakan tersebut ternyata dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan seperti ini kita tidak mendengar dan tidak taat kepada mereka. Kita taatnya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan taat kepada mereka, barakallahu fikum. Tetapi tidak melawan loh, tidak memberontak akhirnya, menentang. Kita hanya sekedar meninggalkan perintah mereka. Sebagai contoh, barakallahu fikum, umpamanya pemerintah, walhamdulillah pemerintah kita tidak seperti ini. Pemerintah mengatakan la tusallu jama'atan fil masajid. Kalian tidak boleh sholat berjamaah di masjid. Walhamdulillah pemerintah kita adalah pemerintah yang baik. Di beberapa daerah kaum muslimin di negeri Afrika seperti Maroko, Tunisia, Libya, pemerintah di sana, barakallahu fikum, melarang kaum muslimin untuk sholat berjamaah di masjid. Untuk sholat berjamaah di masjid. Ini, barakallahu fikum, alhamdulillah pemerintah kita tidak seperti mereka. Pemerintah kita adalah pemerintah yang paguyuban. Ya. Yang penting tidak buat onar, silahkan. Gitu. Tidak buat keributan seperti Pak Santo tadi ya. Yang penting kondusif lah. Kondusif ya. Kalau pengen kondusif, belajar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak ada demo itu. Nggak ada demo, nggak ada aksi separatis, nggak ada aksi terorisme, nggak ada, insyaallah. Baik. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, barakallahu fikum, mereka mengeluarkan kebijakan dan bukan perintah Allah, kebijakan itu bukan perintah Allah Azza wa Jalla, dan tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ada satu bentuk kebijakan, barakallahu fikum, dikeluarkan pemerintah, ternyata kebijakan tersebut tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak ada larangannya juga dari Allah dan Rasulnya. Maka barakallahu fikum, keadaan yang ketiga, kita wajib mendengar dan taat. Kita harus mentaati. Sebagai contoh, peraturan lalu lintas. Nah, peraturan lalu lintas ini tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW secara khusus. Kalau tanda P, flat, dilarang parkir. S, merah, flat, dilarang stop. Ya kan? Pas perempatan ada lampu merah, berhenti, nggak bablas. Mafhum? Ini adalah peraturan yang dikeluarkan pemerintah, barakallahu fikum, yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Secara khusus.
dan tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka keadaan seperti ini kita wajib untuk mendengar dan taat. Sehingga salafi Ahlussunnah adalah orang yang paling taat terhadap peraturan lalu lintas. Iya, harus disukseskan program ini. Seperti barakallahu fikum sekarang ada program dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan semaksimal mungkin mengadakan apa Pak Ibnu? Demam berdarah itu namanya apa? Fogging. Bahasanya Pak Ibnu fogging. Fogging. Betul. Hah? Fogging ya. Kita harus membersihkan jentik-jentik nyamuk demam berdarah. Ini adalah barakallahu fikum kebijakan pemerintah yang tidak ada keterangan secara khusus dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi juga tidak dilarang Allah dan tidak dilarang Rasulnya. Kita wajib mendengar dan taat. Kita laksanakan program seperti ini. Barakallahu fikum jami'an. Nah, sementara barakallahu fikum yang dipahami oleh al-Khawarij itu dipukul rata semua. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kafir pokoknya, tagut. Kafir tagut. Padahal mereka datang ke tempat tersebut ya bawa SIM, bawa STNK. Enggak. Tanyakan aja, banyak di antara mereka yang punya SIM, KTP, STNK. SIM, STNK, KTP itu bukan hukum Allah. Kafir kamu. Tanya gitu aja sama mereka. Iya. Mereka pukul rata. Pokoknya kalau bukan tidak ada hukumnya Allah, berarti kafir. Ini kan secara itlak, secara mujmal nggak boleh. Harus dirinci seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan ulama-ulama yang sebelumnya. Harus dirinci. Jangan dipukul rata semua. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti dia kafir. Lah kamu punya SIM, punya STNK itu hukumnya siapa? Hukumnya tagut, hukumnya polisi kok. Katanya hukum polisi tagut. Ini kamu punya SIM, punya STNK, KTP, rumah ada IMB. Nah, boleh. Kamu masuk SD, SMP, SMA, sistem pendidikannya yang buat pemerintah loh. Sistemnya tagut. Ini lulusan apa kamu? SMP, SMA loh. Gimana ini? Ila akhir. Pokoknya kalau mereka punya keyakinan seperti ini dipukul rata. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Akhirnya jadinya semua orang kafir. Enggak ada yang muslim, semuanya kafir jadinya. Baik, barakallahu fiikum. Ini tiga keadaan ya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Kemudian yang berikutnya ya oleh ikhwah barakallahu fiikum jami'an, kita akan nukilkan ucapan Tayyib Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang hukum memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Hukum memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Tayyib, kita nukilkan semua insyaallah. Ucapan-ucapan beliau bagus sekali. Tayyib, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fil jumlah, secara umum, Ahlus sunnati yajtahiduna fi ta'atillahi wa rasulihi bihasabil imkan. Secara umum Ahlus sunnati wal jamaah berusaha untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai kemampuan yang dia miliki. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau seandainya aku perintahkan kepada kalian satu perkara, maka laksanakan perintah tersebut semampu kalian. Baik. Kemudian kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ya'lamun anna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi salahil ibadi fil ma'ash wal ma'ad. Dan ahlu sunnah paham, demikian juga kaum muslimin paham, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam demi mencapai kemaslahatan hamba, untuk meraih kemaslahatan kebaikan manusia fil ma'ash wal ma'ad, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Pokoknya semua jenis syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua jenis petunjuk dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu demi
untuk mewujudkan maslahat al-kubra, maslahat yang terbesar untuk umat manusia. Wa annahu amara bis-shalah wa naha 'anil fasad. Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari segala bentuk barakallahu fikum, segala bentuk kerusakan. Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada kita untuk mewujudkan segala bentuk maslahat, melarang segala bentuk mafsadah, kerusakan, dan memerintahkan kita untuk mewujudkan maslahat. Fa idza kana al-fi'lu fihi salahun wa fasad, rajjahu ar-rajih minhum. Kalau ternyata ada satu bentuk perbuatan di satu sisi baik menimbulkan maslahat, di sisi yang lain ternyata menimbulkan mafsadah, madarrat. Ada satu bentuk perbuatan barakallahu fikum, satu bentuk perbuatan yang satu sisi ini akan memberikan maslahat, di sisi yang lain barakallahu fikum akan menimbulkan madarrat. Maka barakallahu fikum, kita sebagai kaum muslimin diperintahkan untuk mengambil barakallahu fikum yang paling bisa memberikan maslahat. Fa idza kana salahu akthar min fasadihi rajjahu fi'lah. Kalau seandainya kebaikan dan maslahat yang ditimbulkan itu lebih besar daripada sisi madarat dan negatifnya, maka mereka lebih memilih untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Tetapi pada perbuatan yang mafsadahnya lebih besar, maslahat yang diraih kecil, barakallahu fikum, maka mereka meninggalkan perbuatan tersebut. Baik, ini adalah muqaddimah yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fa inna Allah Ta'ala ba'atha Rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi tahsilil masalih wa takmiliha. Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan maslahat dan menyempurnakan maslahat untuk manusia. Wa ta'til al-mafasid wa takmiliha, untuk menghilangkan segala bentuk mafsadah dan mengurangi. Kata beliau, fa idza tawalla khalifatun minal khulafa, apabila barakallahu fikum naik menjadi seorang khalifah, pemimpin kaum muslimin seperti Yazid dan Abdul Malik wal Mansur wa ghairihi, para penguasa barakallahu fikum yang dikenal dengan kezalimannya, para penguasa yang dikenal dengan kezalimannya, ternyata mereka menjadi pemimpin, maka barakallahu fikum kita gunakan muqaddimah yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian juga nanti kita sampaikan kepada Al-Khawarij, kepada pengikutnya Abu Bakar Bashir dan yang lain, kita sampaikan juga seperti ini. Kata beliau, para penguasa yang zalim ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, yajibu man'uhu minal wilayah wa qitaluhu hatta yuwalla ghayruhu kama yaf'aluhu man yara as-sayf. Fa hada ra'yun fasid. Ada satu pendapat, dan pendapat ini adalah pendapat yang salah, jelas-jelas rusak, pemahaman yang rusak. Ketika barakallahu fikum memerangi penguasa yang zalim, memberontak kepada penguasa yang zalim, sebagaimana yang dipegangi sebagai bentuk keyakinan oleh orang-orang Khawarij, maka kata beliau, fahadha ra'yun fasid. Ini jelas pemahaman yang salah, pemahaman yang rusak. Khalifah, pemimpin, pemerintah yang muslim dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, masih menegakkan salat dan memberikan keleluasaan kepada kita untuk melaksanakan salat, adalah pemerintah yang tidak boleh ditentang dan tidak boleh diberontak, tidak boleh barakallahu fikum untuk digoyang kekuasaan dan wibawanya. Maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kita memerangi mereka, seperti yang dilakukan oleh Al-Khawarij, memerangi pemerintah Indonesia, memberontak, gerakan bawah tanah, cacing. Gerakan bawah tanah, cacing jadi. Gerakan bawah tanah. Orang-orang. Enggak apa-apa. Ini kurang pedes loh. Sengaja kita pilih kalimatnya yang tidak pedas. Baik, kita memerangi mereka barakallahu fikum, jelas ini pendapat yang salah, yang rusak. Kenapa? Fa inna mafsadata hadza a'zam min maslahatihi. Karena barakallahu fikum, mafsadahnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Jauh lebih besar, mafsadahnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Sebagai contoh, peristiwa bom Bali dan bom-bom yang setelahnya. Maslahat yang didapatkan dengan mafsadah jauh lebih besar mana? Jauh lebih besar mafsadahnya. Cukup sebagai bukti barakallahu fikum meninggalnya seorang muslim. Meninggalnya seorang muslim ini adalah satu mafsadah yang a'zam. Darah seorang muslim barakallahu fikum itu lebih agung dan lebih mulia daripada Ka'bah.
al-musyarrafah. Ketika terjadi peledakan bom yang dilakukan oleh Abu Bakar Ba'asyir dan CS-nya, seperti Imam Samudra dan yang lain, Tayyib hadahumullah, ternyata dalam setiap kasus selalu saja ada kaum muslimin yang terluka, kaum muslimin yang meninggal dunia. Ini adalah mafsadah. Baru kita menengok dari satu sisi ini. Sisi yang lebih umum lagi, barakallahu fikum, akhirnya kaum muslimin takut dan fobi untuk kembali kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Khawatir dituduh sebagai teroris. Yang punya jenggot ya dicukur, yang biasa pakai jubah, jubahnya dilepas, pakai kaos biasa. Yang biasanya sholat jamaah, masya Allah, khair orangnya. Akhirnya kadang jamaah, kadang enggak. Ini pemeriksaan semakin ketat ini. Orang yang kayaknya betul-betul barakallahu. Kemudian akhirnya manusia secara umum dan kaum muslimin menganggap seluruh kaum muslimin adalah teroris. Mereka meyakini setiap orang, barakallahu fikum, yang mutamassik bil kitabi was sunnah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, selalu dituduh sebagai teroris. Hati-hati, awas. Dan ini, barakallahu fikum, sudah kita rasakan sendiri tatkala terjadi bom Bali. Kita sekedar menggunakan jubah, menggunakan imamah, barakallahu fikum, tidak musbil, memelihara jenggot walaupun sedikit ya. Memelihara jenggot, barakallahu fikum. Desas-desus orang di belakang tetangga, teroris itu pengikutnya Imam Samudra. Siapa pengikutnya Imam Samudra itu? Kenal aja enggak? Akhirnya, barakallahu fikum, ini adalah mafsadah yang a'zam. Mafsadah yang a'zam. Apakah setelah mereka meledakkan bom di berbagai tempat, barakallahu fikum, akhirnya orang-orang kafir meninggalkan Indonesia sekarang? Tambah banyak sekarang. Akhirnya yang datang bukan cuma turis, yang datang intelijen dari negara-negara lain. Ya rusak kita. Polisi-polisi. Waktu kasus bom Bali, berapa polisi yang datang? Berapa negara yang datang? Dari Australia, dari Amerika, dari Inggris. Yang datang bukan cuma turis, yang datang adalah jelas musuh-musuh kita. Tentara dan intelijen orang-orang kafir datang dengan mudahnya dengan alasan apa? Ini pakai bahasa Inggris, sana nggak bisa. Sedikit, bahasa Inggrisnya sedikit. Mereka datang ke Indonesia dengan alasan kita untuk memeriksa kasus bom Bali. Padahal, barakallahu fikum, mereka sekaligus mencari data kekuatan Islam dan kaum muslimin. Ini mafsadah yang lebih besar, barakallahu fikum. Mafsadah yang lebih besar. Akhirnya orang takut terhadap Islam. Akhirnya orang menjauh dari Islam dan kaum muslimin menjauh dari sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Pemerintah kita ditekan, barakallahu fikum, dari dunia internasional. Barakallahu fikum, ketika terjadi bom Bali, maka para pelajar Indonesia yang sekolah di Timur Tengah dipulangkan, dilarang untuk berangkat ke sana. Akhirnya, barakallahu fikum, Islam yang rusak oleh perbuatan mereka sendiri. Yang jelas, perbuatan dan keyakinan mereka ini mafsadahnya lebih besar dibandingkan maslahatnya. Baik, kata beliau, wa qalla man kharaja ala imamin dhi sultan illa kana ma tawallada ala fi'lihi min asy-syarri a'zam mimma tawallada min al-khair. Kata beliau rahimahullah taala Syekhul Islam, dan sangat jarang sekali, bahkan cuma bisa dihitung 1, 2, 3. Bahkan dikatakan tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali orang yang memberontak kepada seorang penguasa yang sah, melainkan dari pemberontakan tersebut, barakallahu fikum, timbul kejahatan, keburukan, kerusakan yang jauh lebih besar daripada kebaikan yang diraih. Kalladzina kharaju ala Yazid bil Madinah, seperti orang-orang yang memberontak kepada Khalifah Yazid di kota Madinah. Terdapat mafsadah. Wa kabnil Ash'ath alladhi kharaja ala Abdul Malik bil Iraq, seperti juga Ibnu Ash'ath, tokoh pemberontakan yang keluar dari pemerintahan Abdul Malik di daerah Iraq. Wa kabnil Muhallab alladhi kharaja ala abihi di Khurasan, Ibnu Muhallab yang memberontak kepada ayahnya sendiri di daerah Khurasan. Wa ka'bi Muslimin sahib dakwah alladhi kharaja alaihi fi Khurasan aidan, demikian juga Abu Muslim, tokoh pemberontakan daerah Khurasan. Wa kalladzina kharaju 'ala al-Mansur bil Madinati wal Basrah wa amsal haula. Orang-orang yang memberontak kepada pemerintahan Al-Mansur di kota Madinah dan di Basrah, serta orang-orang yang semisal mereka, barakallahu fikum, yang mereka kerjakan mafsadahnya lebih besar daripada manfaat. Kebaikan yang mereka raih yang kecil, secuil, tidak sebanding dengan keburukan dan mafsadah yang ditimbulkan.
Barakallahu fikum. Mengapa? Dari sisi mana kita katakan seperti ini? Kata beliau, wa ghayatu haula imma an yazlibu wa imma an yughlabu. Karena orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah, barakallahu fikum, memberontak kepada pemerintah yang sah, barakallahu fikum, tidak akan lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka menang, bisa menurunkan penguasa tersebut. Yang kedua, barakallahu fikum, mereka lah yang bisa ditumpas, mereka lah yang ditumpas oleh pemerintah. Karena kedua-duanya barakallahu fikum membawa mafsadah yang sangat besar. Baik, barakallahu fikum. Kalau seandainya pemberontak itu yang menang, maka mereka akan membunuh pasukan kaum muslimin yang menjadi tentara pemerintah tersebut. Kalau pemerintah yang menang, mereka lah yang akan dibunuh. Dan orang-orang yang mengikuti mereka lah yang akan dibunuh. Padahal semuanya kaum muslimin yang darahnya harus dijaga. Qala wa amma tayyib. Fa inna Abdullah bin Ali wa Abu Muslim huma alladani qatala khalqan katsira wa kilahuma qatalahu Abu Ja'far al-Mansur. Abu Muslim dan Abdullah bin Ali, barakallahu fikum, mereka adalah orang-orang yang berontak kepada Khalifah al-Mansur. Mereka berdua ini yang membunuh kaum muslimin, tentara-tentara dari Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, barakallahu fikum. Dan jelas, wallahu la ya'muru bi amrin la yahsulu bihi salahuddin wala salahud dunya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu hal yang tidak bisa membawa kemaslahatan dunia dan di akhirat. Yang mereka lakukan, barakallahu fikum, yang mereka lakukan adalah mafsadah, tidak ada maslahatnya walaupun kecil. Taib ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum, ini merupakan nukilan dari fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang jelas-jelas taib ucapan dari seorang alim minal ulama, aqil minal uqala. Taib disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Dalam kitabnya Minhajus Sunnah jilid keempat halaman 527 sampai selesai. Minhajus Sunnah, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jilid keempat halaman 527. Tayyib, barakallahu fikum jami'an. Sekarang kita masuk ke subhat mereka. Tayyib. Ayyuhal hadirun, barakallahu fikum. Sekarang kita akan memberikan nukilan dari para ulama menjawab dalil yang digunakan oleh mereka sebagai syubhat untuk membenarkan keyakinan dan perbuatan mereka di dalam menentang dan memberontak kepada pemerintah. Mereka barakallahu fikum yang tidak berkeyakinan untuk wajib taat dan mendengar kepada pemerintah, termasuk pemerintah kita, pemerintah Indonesia. Dalil yang mereka gunakan, barakallahu fikum, yang paling pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Maidah ayat ke-44. Ini dalil yang sering mereka gunakan. Orang awam di antara mereka yang dihafal cuma dalilnya ini. Al-Quran semuanya cuma ini aja, dalil yang lain enggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Ini dalil yang mereka pegang kemana-mana, pokoknya hafalan ini. Jangan-jangan setelah jamaahnya nanti setelah baca Al-Fatihah terus wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Allahu akbar. Ya, jangan-jangan yang dihafalkan cuma ayat ini. Mereka enggak mau menghafalkan ayat-ayat tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Lah, pokoknya dihafalkan sekarang wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kafir. Baik. Barakallahu fikum. Dalam muqaddimah di awal kajian tadi, barakallahu fikum, dalam muqaddimah, baik, kita jelaskan dalam memahami syariat ini harus dengan pemahaman siapa? Pemahaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita lihat sekarang bagaimanakah pemahaman para sahabat, pemahaman as-salafus salih di dalam memahami ayat ini. Barakallahu fikum. Tafsir
yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang ayat ini. Tafsir yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dimaksud dengan ayat ini wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun huwa kufrun asghar alladzi la huwa kufrun asghar alladzi la yanqulu 'anil millah. Ini kata Ibnu Abbas ya. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan al-kafirun adalah kufrun asghar, kufur kecil. Alladzi la yanqulu 'anil millah, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Artinya dia tetap muslim. Barakallahu fikum. Orang yang berhukum dengan tidak berhukum dengan anzalallah faulaika humul kafirun, tidak secara itlak seperti yang mereka yakini kafir artinya keluar murtad dari agama Allah, tetapi yang dimaksud adalah kufrun asghar alladzi la yanqulu 'anil millah. Baik. Tafsir ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq di dalam tafsirnya. Al-Imam Abdul Razzaq di dalam tafsirnya. Kita sebutkan lengkap dengan sanad ya. Lengkap dengan sanad. Abdul Razzaq an Ma'mar. Abdul Razzaq meriwayatkan tafsir ini dari gurunya Ma'mar bin Rashid. Biar jelas nanti dikatakan wah itu memanipulasi data. Ibn Abbas gak mengatakan seperti itu kok. Enggak. Jelas ini sanadnya ada loh. Tapi kalau kita tanya mereka al-kafirun artinya kafir keluar dari agama, satu orang salaf mengatakan seperti itu. Gak mungkin mereka bisa memberikan. Kecuali memanipulasi data. Itu biasa. Orang Khawarij memanipulasi data itu biasa. Nah, biasa. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal kok. Ngerampok akhirnya boleh untuk membiayai teroris. Baik. Abdul Razzaq dari Ma'mar bin Rashid, dari Ibnu Tawus, Abdullah bin Tawus. Ini kalau hitung-hitungan matematika anak pusing ini. Satu gelas berapa jam ini tadi? Ini dikasih 2. Hitung-hitungan matematika tapi enggak ini. Ini hitung-hitungannya syar'i ini. Untuk memuliakan aja ya. Kalau hitung-hitungan matematika tinggal dikali ini. Satu gelas berapa jam tadi? Mulai dari jam 10. Berarti 1 jam lebih, 2 jam, 3 jam. Yang ini? Ya? Biar 3 jam ya. Ini permintaan dari panitia secara tidak langsung ya. Barakallahu fiikum, enggak ada masalah. Biar enggak terlalu tegang lah. Nanti kalau ngadapi orang Khawarij sama-sama tegang susah. Biarkan mereka yang tegang, kita yang santai aja. Ngapain marah-marah? Santai aja. Baik. Dari siapa tadi? Abdul Razzaq, dari Ma'mar bin Rashid, dari Ibnu Tawus. Dari ayahnya. Ayahnya siapa? Ayahnya Ibnu Tawus. Ya Tawus ya. Ibnu Tawus kan anaknya Tawus. Berarti kalau ayahnya Tawus. Dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas. Jadi sanadnya sahih. La mad'ana fi, tidak ada cacatnya walaupun sedikit. Nyambung sanadnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kitabnya ada. Tafsir Abdul Razzaq As-San'ani. Jangan dituduh kita memanipulasi data. Nah, biar lebih kuat lagi, kata Ibnu Tawus, setelah beliau membawakan riwayat ini, kata Ibnu Tawus muridnya Ibnu Abbas ya, tabi'in. Kata beliau walaisa kaman kafara billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Orang yang disebutkan di dalam ayat ini barakallahu fikum, kekufurannya tidak sama dengan kekufuran orang terhadap Allah, terhadap malaikat, kitab-kitab dan rasulnya. Ini membantah. Al-Imam Ibnu Tawus membantah, bukan tabi'in berarti tabi'in, afwan. Anaknya Tawus berarti tabi'in. Artinya barakallahu fikum, inilah pemahaman as-salaf, pemahaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Baik, barakallahu fikum. Penafsiran dari as-sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma seperti ini itu juga datang dari Atha bin Abi Rabah, tabi'in. Tulis. Jadi kalau Ahlussunnah ngomong enak, ini dalilnya ada kok buktinya. Baik. Riwayat dari Atha bin Abi Rabah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari, lengkap
At-Tabari jilid 8 halaman 464. At-Tabari jilid 8 halaman 464. Kemudian tafsir yang semacam ini juga disebutkan dari yang menyebutkan adalah Tawus rahimahullah. Kitabnya sama dengan At-Tabari tadi. Baik, barakallahu fikum. Ini penafsirannya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in tentang ayat ini. Dan sekarang yang kita pilih penafsiran mereka, generasi terbaik umat ini, atau pemahaman kalian, faulaika humul kafirun, pasti kafir, keluar dari millah. Kita katakan seperti itu, barakallahu fikum. Sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri lebih memperkuat lagi. Kata beliau, pendapat seperti ini, penafsiran yang seperti ini, selain penafsiran dari Ibnu Abbas, adalah penafsiran dari murid-murid Ibnu Abbas. Murid-murid Ibnu Abbas. Seperti contohnya Mujahid bin Jabr, murid seniornya Ibnu Abbas, Mujahid. Atha bin Abi Rabah, sudah kita sebutkan tadi. Ikrimah maula Ibnu Abbas, ini muridnya Ibnu Abbas yang senior. Tawus, sudah kita sebutkan juga. Abu Ash-Sha'sa, ini muridnya Ibnu Abbas. Kemudian Sa'id bin Jubair. Subhanallah, begitu indahnya kalau memahami Islam ini, memahami ayat, hadis dengan pemahaman generasi terbaik umat ini. Pemahaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sahabat memahami wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, yaitu kufrun asghar, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama ini, bukan murtad, tetap muslim. Bukan seperti yang mereka yakini. Penafsiran sahabat, murid-murid sahabat tabi'in, nama-nama besar semua, ulama-ulama yang kalibernya tinggi. Saya barakallahu fikum, yang jelas-jelas mantap tingkatannya. Bahkan barakallahu fikum, Syekhul Islam mengatakan bahwasanya penafsiran yang seperti ini adalah penafsiran amatus salaf. Penafsiran amatus salaf, seluruh as-salaf pada umumnya menafsirkan ayat ini sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas, wa kufrun asghar la yanqulu 'anil millah, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Baik, barakallahu fikum. Ini bisa antum lihat dalam kitab beliau Al-Fatawa, Majmu' Al-Fatawa jilid 13. Majmu' Al-Fatawa jilid 13 halaman 347. Majmu' Al-Fatawa jilid 13 halaman 347. Demikian juga jilid 7 halaman 350. Jilid 7 halaman 350, dan pada beberapa tempat yang lain dalam Majmu' Al-Fatawa. Pendapat mereka seperti ini, barakallahu fikum, diikuti juga oleh Imam Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal su'ila 'anil kufri fil ayat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang kekufuran. Apa yang dimaksud dengan kekufuran di dalam ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kufrun la yanqulu 'anil millah. Yang dimaksud adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Subhanallah, ini pemahaman yang benar. Pemahamannya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Baik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan barakallahu fikum, mengatakan penafsiran yang seperti ini adalah ijma' penafsiran tabi'in. Artinya barakallahu fikum, semua tabi'in yang menafsirkan ayat ini sama pendapatnya, bahwa yang dimaksud dengan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun adalah kufrun la yanqudhu 'anil millah.
Kekufuran yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, tetap muslim, bukan kafir. Baik, ini dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa jilid ke-13 halaman 370. Jilid 13 halaman 370. Masya Allah, walhamdulillah. Jelas sekarang memahami ayat ini. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Apakah orang yang berhukum dengan hukum selain Allah secara itlaq, kita pukul rata, adalah orang yang kafir, keluar dari Islam, menjadi orang murtad yang harus diperangi dan dibunuh? Jelas kita memahami ayat ini dengan pemahaman siapa? As-salaf as-salih, pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'in dan para ulama yang mengikuti dengan mereka. Tapi mereka punya syubhat lagi. Anak pernah baca sendiri syubhat mereka itu. Pernah baca sendiri. Kata mereka, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul." Ini pelajaran nahwu ya. "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Al-kafirun, kata mereka, ini menggunakan alif lam. Alif lam al-mu'arrifah untuk ta'rif. Berarti isinya ma'rifat. Padahal kata mereka ini, kata mereka, ngakunya bisa nahwu padahal enggak. Dan keras. Mereka ngakunya bisa nahwu padahal enggak. Salah. Mereka mengatakan faulaika humul kafirun, al-kafirun alif lamnya itu menunjukkan kufur akbar. Yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, kata mereka. Ini subhanallah, lihat al-kafirun ma'rifat isimnya ada alif lamnya loh. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata mereka, dinukilkan ucapan Syekhul Islam. Pas giliran untuk mereka, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nih. Pas giliran nyerang mereka, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu apa? Nggak tahu masalah. Ini pas giliran barakallahu fikum, mereka membutuhkan ilmu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dinukil. Halaman penuh nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sementara nukilan yang tadi nggak dimuat. Kalau kita alhamdulillah yang memang memperkuat pendapatnya Ahlussunnah dimuat, kita sampaikan. Dan ini juga nukilan yang mereka ambil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah enggak kita sembunyikan, kita sampaikan juga. Tapi dijelaskan secara benar. Saya barakallahu fikum. Di dalam kitab Syarhul Umdah, barakallahu fikum, dalam kitab Syarhul Umdah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan bahwa Syekhul Islam mengatakan al-kufru. Yang belajar nahwu pelan-pelan kita ajarkan. Al-kufru yang menggunakan alif lam, al ya, di sini al-qamariyah, al-kufru itu tandanya kufur akbar. Setelah diteliti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ternyata kesimpulannya setiap kali disebutkan al-kufru dengan al, maka yang dimaksud adalah al-kufru al-akbar. Kekufuran yang besar yang membuat pelakunya murtad dari Islam. Ini dinukil besar-besaran oleh mereka. Faulaika humul kafirun, al-kafirun alif lam, pasti kufur akbar. Ini ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri loh. Pegangannya kalian. Nah, kita jawab, tenang ya akhi. Ada rizq. Artinya mahlan, pelan-pelan, lahbah. Tenang dulu, jangan emosi. Tenang dulu. Baik. Ini buat Anda, kita sampaikan seperti itu. Buat antum yang belum belajar nahwu. Sudah belajar nahwu belum? Sudah. Jawabannya gitu, sudah kok. Sudah sampai qatrul adai. Sudah sampai kita apa? Oh, tenang dulu. Barangkali ilmu seperti ini belum antum pelajari di Tuhfatus Saniyah, belum antum dapatkan di Al-Kawakib Ad-Durriyah, belum antum dapatkan dalam kitab Qatrun Nada. Barangkali. Coba dulu dengarkan ini. Baik, barakallahu fikum, maka jawabannya kita katakan. Penelitian ini ada selebarannya, anak baru dapat di Jurisat Idral Hafizullah beberapa waktu yang lalu, selebaran yang disebarkan oleh mereka yang menunjukkan. Tapi kalau antum baca selebarannya nggak ada nukilan ulama salaf itu, wallahi nggak ada. Ada tapi dimanipulasi, seperti ketika mereka menukilkan pernyataan Syekhul Islam ini, di antaranya yang mereka nukilkan ini, bahwasanya Syekhul Islam meneliti ternyata al-kufru yang menggunakan alif lam itu tandanya al-kufru al-akbar al-mukhrij 'anil millah. Kekufuran besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam jadi murtad. Kita katakan mahlan ala rizqi akhi. Kita katakan penelitian istiqra yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah khusus pada masdar. Yang belajar nahwu paham.
Yang belajar nahwu paham. Kalau orang Khawarij enggak. Bukan belajar nahwu sharaf, bukan belajar tauhid mustalah. Yang diajari ya cara manjat tebing. Ya, cara manjat tebing. Yang diajari adalah cara megang bambu untuk latihan perang itu. Lari, sautu sana, sautu sini yang diajari mereka. Kalau nahwu sharaf enggak diajarkan sama mereka. Yang diajarkan, seandainya pun diajarkan ya sebagian kecil lah. Sebagian kecil pun itu yang semangat sedikit. Yang semangat yang sedikit itu pun ternyata yang paham juga. Mafhum insyaallah itu sedikit. Yang sedikit-sedikit tadi itu yang benar-benar paham ternyata enggak dapat taufik. La ilaha illallah. Susah jadinya. Barakallahu fikum. Ternyata yang diteliti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah masdar al-kufru. Sementara di dalam Al-Qur'an ini disebutkan apa? Al-kafirun. Al-kafirun isim apa ya Abu Umar? Al-kafirun. Wazannya isim apa? Alfa. Al-kafirun. Kaget mungkin. Nah. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Al-kafiruna. Al-kafiru. Kafara yakfuru kufran kafirun. Kafirun isim apa? Isim fa'il. Masdar dan isim fa'il beda ya akhi. Kita katakan seperti ini. Ini masalah baru al-sunnah. Tanya al-kafirun isim fa'il. Beda antara al-masdar dengan al-kafirun. Makanya belajar nahwu dulu. Kita bilang seperti itu. Bukan berarti kita kemudian jago nahwu enggak. Tapi ayo sama-sama kita lihat. Semua sombong ya. Kita cuma ingatkan aja ngasih nasihat. Daripada latihan siang-siang lari-lari ke sana kemari, muterin ruki sampai jalan mana itu? Ya, jelas muter-muter lah ya. Sampai Solo Baru sampai situ. Daripada itu duduklah belajar matan jurumiyah dulu. Belajar al-amtsilah tafridiyah. Bedanya masdar sama fi'il, isim fa'il itu apa? Saya barakallahu fikum. Kita katakan masdar dan isim fa'il jelas beda. Karena masdar itu hanya menunjukkan fi'il. Sementara isim fa'il menunjukkan fi'il plus fa'il plus pelakunya. Ini jelas beda. Barakallahu fikum jami'an. Ini poin pertama yang kita gunakan untuk menjauh mereka. Kita katakan penelitian Syekhul Islam bukan untuk isim fa'il, tetapi untuk masdar. Yang kedua, barakallahu fikum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau sendiri menafsirkan ayat ini sebagaimana penafsiran as-salaf, huwa kufrun asghar la yanqulu 'anillah. Mau bilang apa? Syekhul Islam sendiri menafsirkan ini kufrun asghar, enggak seperti kufrun akbar yang kalian pahami. Bahkan Syekhul Islam seperti tadi menukilkan ucapan dari ulama as-salaf yang menyatakan menafsirkan yang dimaksud al-kufru di dalam ayat ini, kekafiran di dalam ayat ini adalah al-kufru al-asghar. Mau bilang apa antum? Wah enggak, sudah mau bilang apa sekarang? Kalau hatinya baik, jazakallahu khair, alhamdulillah. Saya selama ini masih bingung ini kok. Benar ya malam yahkum bima anzalallahu qaulaikum kafirin. Saya yakin itu mereka kafir. Tapi alhamdulillah ini keterangan dari salaf. Sementara barakallahu fikum yang tidak mau terima, ya enggak bisa pokoknya. Kafir, jihad. Ya, jihad. Ya terus. Baik. Itu dalil barakallahu fikum yang sering mereka gunakan. Baik, barakallahu fikum. Dalil yang lain yang mereka gunakan juga. Salat zuhur kira-kira jam berapa? Panitia. Hah? 12:04. Ini anak mau tanya ini, mau dilanjutkan atau sampai zuhur saja? Ini bukan suara terbanyak loh. Yang pertimbangannya syar'i. Gimana ini? Ini belum selesai ini. Ba'da zuhur dilanjutkan sebentar, diringkes gitu ya. Karena siang, ada yang mau pulang, ada yang khairan insyaallah. Hah? Kita berhenti sekarang persiapan 4 jam atau nambah 5 menit? Hah? Keras. Berhenti. Nambah 5 menit. Sesuai dengan usulan anak. Baik, khairan insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Maka yang dimaksud barakallahu fikum, orang yang berhukum bukan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang dikafirkan oleh para ulama.
yang dikafirkan oleh para ulama barakallahu fikum, orang yang berhukum bukan dengan hukum Allah, dan dikafirkan oleh para ulama barakallahu fikum secara ijma barakallahu fikum adalah orang yang berhukum dengan hukum selain Allah kemudian dia istihlal, menganggap itu halal. Ini baru kafir. Kalau seseorang berhukum dengan selain hukum Allah kemudian dia berkeyakinan ini halal, ini baru kufur. Tapi kalau dia tidak meyakini kehalalannya, tetapi untuk mengikuti hawa nafsu, untuk mendapatkan kepentingan dunia barakallahu fikum, sementara dia sendiri melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla, maka orang seperti itu bisa dikafirkan. Al-istihlal barakallahu fikum. Permasalahannya sekarang barakallahu fikum, al-istihlal itu amrun qalbi. Yang namanya istihlal, menghalalkan, berhukum dengan hukum selain Allah, itu perkara hati. Perkara hati. Hati itu lebih dalam dari samudra. Bukan imam samudra ya. Lebih dalam dari lautan lah. Bukan imam lautan ya. Hati itu lebih dalam dari lautan. Dari mana kita ketahui hati orang per orang? Nanti kita dituduh murji'ah. Tenang, ada jawabannya. Ini bilang, Ahlus Sunnah ternyata murji'ah. Enggak memperhatikan amalan, yang diperhatikan cuma hati. Ada jawabannya, tenang aja ya Khawarij. Enggak. Kita katakan seperti itu, ada jawabannya. Kita katakan al-istihlal amrun qalbi. Menghalalkan satu hal itu merupakan amrun qalbi, perkara yang terkait dengan hati. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-istihlal i'tiqadu annaha halalun lahu. Yang dimaksud dengan istihlal adalah meyakini bahwasanya perbuatan tersebut adalah halal dan keyakinan tempatnya di dalam hati. Disebutkan Syekhul Islam dalam kitabnya As-Sarimul Maslul. As-Sarimul Maslul jilid ketiga halaman 971. Wa qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah, fa innal mustahilla li syai'in huwa alladhi yaf'aluhu mu'taqidan hillah. Orang yang dikatakan yastahil menghalalkan satu perkara, artinya alladzi yaf'aluhu mu'taqidan hillah. Orang yang melaksanakan satu bentuk perbuatan dan dia meyakini itu halal. Barakallahu fikum. Ini nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang menjelaskan bahwa istihlal itu perkara hati yang tidak bisa kita raba dan tidak bisa kita ketahui. Barakallahu fikum. Maka mereka akan mengatakan orang-orang Khawarij ini, loh tapi perbuatan zahirnya ya akhi, jelas-jelas dia melanggar syariat Allah. Jelas-jelas dia berhukum dengan hukum selain Allah. Pasti dia kafir. Mereka mengatakan seperti itu. Kita katakan perbuatan itu barakallahu fikum, perbuatan itu tidak barakallahu fikum, tidak menunjukkan bahwasanya dia menghalalkan. Sekedar berbuat, melaksanakan satu hal yang haram, melaksanakan satu perbuatan haram, tidak menunjukkan dia menghalalkan perbuatan haram tersebut. Mampu insyaallah paragraf yang ini, satu baris ini. Seseorang barakallahu fikum yang berbuat haram, melaksanakan satu bentuk perbuatan haram, belum tentu dia menghalalkan perbuatan tersebut. Belum tentu. Mampu insyaallah. Mereka mengatakan pemerintah Indonesia lihat kekufurannya banyak sekali. Ini disebutkan satu persatu. Berarti mereka telah menghalalkan. Kesimpulan seperti ini adalah kesimpulan yang salah. Kemudian kita katakan berarti mereka menghalalkan. Nah, karena menghalalkan itu adalah amrun qalbi, satu hal yang terkait dengan hati, yang tidak bisa kita ketahui. Barakallahu fikum. Ada dalilnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah. Al-Bukhari 4269. Al-Imam Al-Bukhari 4269. Muslim 275. Muslim 275. Dalilnya ada ya akhi. Dalam sebuah peperangan Usamah bin Zaid. Antum sering dengar hadis ini. Hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu yang berperang menjadi pimpinan di sebuah pasukan kaum muslimin. Ketika berkecamuk pertempuran antara kaum muslimin dan musyrikin, ternyata ada salah satu pasukan musyrikin yang ngawau. Bahasa Jawanya itu. Artinya, wah, mantap. Menjatuhkan, membunuh pasukan kaum muslimin 1-2.
Tayyib barakallahu fikum. Kemudian akhirnya Usama bin Zaid nggak sabar ini. Pahlawan seperti itu nggak sabar. Weh, lihat kaum muslimin seperti itu, didatangin sama dia, sama Usama bin Zaid. Perang. Orang itu barakallahu fikum terpojok kalah. Usama bin Zaid mau membunuh orang tersebut. Kata orang itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi mengucapkan syahadatain. Akhirnya Usama bin Zaid barakallahu fikum menahan diri. Karena sudah muslim ya, dengan syahadatain tadi. Baik, ternyata orang tersebut kembali lagi mengulang perbuatannya. Dia terus menyerang kaum muslimin kembali, membunuh pasukan kaum muslimin, menebas dengan pedangnya. Didatangi lagi oleh Usama bin Zaid, barakallahu fikum. Dan Usama bin Zaid adalah salah satu pahlawan Islam yang gagah berani, yang selalu menang dalam perang tanding. Perang lagi Usama bin Zaid menang, dapat posisi dan kesempatan untuk membunuh orang tersebut. Orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ucapkan syahadatain. Terulang 3 kali ya akhi barakallahu fikum. Jelas perbuatan dia ini secara zahir menunjukkan kekufuran dan keislaman. Jelas kekufuran, membunuh sahabat. Dia mengucapkan syahadat ketika dalam posisi terpojok. Ini jelas barakallahu fikum secara zahir orang ini melakukan bentuk-bentuk kekufuran. Akhirnya Usama bin Zaid tidak sabar, dibunuhlah orang tersebut. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Ya Usama, apakah engkau membunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Fama zala yukarriruha alaih hatta tamannaitu anni aslamtu yawma id. Kata Usama bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang terus. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuh dia ya Zaid setelah dia Usama bin Zaid setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang terus sampai Usama bin Zaid berkeinginan waktu itu dia masuk Islam. Kata Rasulullah, "Afala syaqaqta an qalbi lita'lama aqalaha amla?" Apakah engkau harus membelah dadanya, mengetahui isi hatinya, apakah dia ikhlas tulus mengucapkan syahadatain ataukah tidak? Barakallahu fikum jami'an. Ini adalah bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita mengambil bukti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang melakukan perbuatan haram, lantas kita simpulkan dia menghalalkan, maka barakallahu fikum Rasulullah tidak mungkin barakallahu fikum mengingkari perbuatan Usama bin Zaid, karena jelas dalam perbuatan tersebut adalah perbuatan kekufuran, membunuh sahabat, memerangi sahabat ketika dalam keadaan terpojok dengan syahadatain. Setelah itu dalam keadaan lengah, bebas, dia kembali mengulang perbuatan itu, terulang 3 kali. Maka barakallahu fikum perbuatan-perbuatan haram yang dilakukan oleh pemerintah kita barakallahu fikum, tidak bisa kita simpulkan mereka telah menghalalkan perbuatan tersebut. Ketika pemerintah kita di antara mereka mengambil hukum dengan hukum selain Allah, tidak bisa kita simpulkan mereka menghalalkan hukum selain Allah tersebut. Karena tadi istihlal amrun qalbi, menghalalkan itu adalah perkara hati. Sementara bentuk zahir perbuatan barakallahu fikum tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah ini. Adapun kemudian mereka menuduh kita sebagai murji'ah, kita lanjutkan nanti setelah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nas'alullah azza wa jalla an yarzuqana al-ikhlas. Walhamdulillahirabbil alamin.